Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Fitriana selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan bahas mubtada wal khabar. Yang pertama ini mubtada. Secara bahasa, mubtada ini berasal dari kata ibtada'a yabtadi'u, yang artinya memulai. Dalam konteks ilmu nahwu, mubtada ini adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat dan dibicarakan dalam kalimat tersebut. Artinya, mubtada ini adalah unsur kalimat yang dibicarakan atau dijelaskan, dan biasanya terletak di awal jumlah ismiyah atau kalimat nominal. Mubtada selalu dalam keadaan marfu atau berharokat domah dan dalam kebanyakan kasus berupa isim ma'rifah atau kata benda yang definitif. Jadi mubtada ini biasanya berada di awal kalimat. Selanjutnya ada khobar. Secara bahasa, khobar ini berarti berita atau informasi. Dalam ilmu nahwu, khobar ini adalah isim atau sesuatu yang menyerupai isim yang menerangkan mubtada dan menyempurnakan makna kalimat. Khobar ini adalah unsur dalam kalimat yang menjelaskan atau memberi kabar tentang mubtada. Khobar juga dalam keadaan marfu dan dapat berupa satu kata, frasa, atau bahkan kalimat. Selanjutnya, mubtada dan khobar ini mempunyai fungsi-fungsi. Fungsi yang pertama ini, mubtada berfungsi sebagai subjek dalam kalimat nominal atau jumlah ismiyah. Yang kedua, khobar berfungsi sebagai predikat, yaitu bagian yang memberi informasi tentang mubtada. Dan yang ketiga, mubtada wal khobar ini untuk memberi sebuah kabar kepada orang yang mendengar atau orang yang kita ajak bicara. Jadi contoh mubtada wal khobar ini misalnya al-waladu nasyitun, yang artinya anak itu rajin. Al-waladu itu mubtada, nasyitun itu khobar. Kenapa al-waladu itu mubtada? Karena al-waladu itu di awal kalimat itu sebagai subjek dan nasyitun ini sebagai predikat. Selanjutnya, mubtada wal khobar ini mempunyai syarat-syarat. Dan di sini kita akan bahas syarat-syarat mubtada dahulu. Syarat-syarat mubtada yang pertama yaitu berupa isim atau kata yang memiliki makna isim, seperti isim isyarah, dhamir, dan lain-lain. Syarat yang kedua, marfu dalam keadaan rafa atau domah. Syarat yang ketiga harus berupa isim ma'rifah atau kata benda yang jelas atau dikenal. Selanjutnya, syarat-syarat khobar. Syarat-syarat khobar yang pertama ini memberikan makna lengkap terhadap mubtada. Syarat yang kedua harus marfu dalam i'rab. Dan syarat yang ketiga bisa berupa satu kata atau mufrad, kalimat, atau semi kalimat, atau syubah jumlah. Dan di sini ada pembagian. Ada mubtada zahir dan mubtada dhamir. Mubtada zahir adalah mubtada yang berupa isim atau kata benda yang tampak secara jelas dalam tulisan atau pengucapan. Artinya, bukan kata ganti atau bukan dhamir, tetapi berupa isim ma'rifah seperti nama orang, kata benda yang diawali al, atau isim isyarah. Ciri-ciri mubtada zahir ini bisa dilihat dan disebutkan secara langsung dan umumnya berupa isim ma'rifah. Dan yang kedua, mubtada dhamir. Mubtada dhamir ini adalah mubtada yang berupa kata ganti atau dhamir. Seperti ana, nahnu, huwa, hum, dan lain-lain. Nah, mubtada dhamir ini ciri-cirinya yaitu tidak tampak dalam bentuk isim tetapi mewakili isim dan berfungsi sebagai subjek atau pelaku.
Selanjutnya ada pembagian khobar. Khobar ini dibagi berdasarkan bentuk dan susunannya menjadi 3 jenis utama. Ada yang pertama itu khobar mufrad, yang kedua itu khobar jumlah, dan yang ketiga itu khobar syibah jumlah. Yang pertama ini ada khobar mufrad. Khobar mufrad ialah khobar yang berupa satu kata saja atau bukan kalimat atau frasa. Biasanya berupa sifat atau keterangan. Yang kedua, khobar jumlah. Khobar jumlah ini khobar yang berupa kalimat lengkap, bisa jumlah fi'liyah atau verbal atau jumlah ismiyah atau nominal. Yang ketiga, khobar syibah jumlah. Ini jenis khobar keterangan dalam tata bahasa Arab yang berbentuk syibah jumlah, yaitu bukan jumlah sempurna atau kalimat utuh, melainkan jar majrur atau kata depan dan objeknya atau zarf, keterangan atau tempat atau waktu. Selanjutnya, di sini ada contoh kalimat mubtada wal khobar. Kalimat yang pertama ini ada kalimat at-thalibu mujtahidun, yang artinya siswa itu rajin. Nah, yang mubtada ini at-thalibu dan yang khabar ini mujtahidun. Kenapa at-thalibu ini mubtada? Karena at-thalibu ini di awal kalimat, terletak di awal kalimat dan sebagai subjeknya. Nah, yang kedua ini kalimatnya al-kitabu mufidun, yang artinya buku itu bermanfaat. Mubtadanya itu al-kitabu, khabarnya itu mufidun. Terus yang ketiga, kalimatnya al-qamaru fis samai. Yang mubtadanya itu al-qamaru, khabarnya itu fis samai. Ini artinya bulan ada di langit. Dan kalimat yang terakhir, al-baitu wasi'un. Yang mubtadanya itu al-baitu dan yang khabarnya ini wasi'un. Al-baitu wasi'un ini artinya rumah itu luas. Jadi yang di depan, yang di awal kalimat itu sebagai mubtada. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.